Dan insya-Allah kita akan mendengar pula kalam daripada Sidi Rahimuddin. Boleh Sidi Rahimuddin terang sikit berkenaan dengan faham wahdatul wujud yang sebenar? Sebab masih lagi ada orang yang waham kalau Sidi Muhyiddin itu menafikan hulul dan juga ittihad, kenapa Sidi Muhyiddin bin Arabi memperkenalkan faham wahdatul wujud? Seakan-akan ada kontradiksi antara hulul ittihad dengan tanzih, dengan juga faham wahdatul wujud. Boleh Sidi lanjut bicara ini? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menjawab soalan itu, saya ingin juga ikut menjawab tentang hulul ya. Al-Imam Ibn Arabi berkata bahwa man qala al-hulul fahuwa ma'lul. Ya, barang siapa yang berpandangan kepada paham hulul, maka sakit akidahnya dan sakit jiwanya. Bahkan beliau mengatakan ma qala al-ittihad illa ahlul ilhad, katanya. Dan yang mengatakan ilhad hanyalah orang-orang ateis, orang-orang yang tidak bertuhan. Dan kata hulul itu sendiri maknanya sesuatu masuk kepada sesuatu yang lain. Beliau membagi hulul itu kepada dua, ada al-hulul as-sarayani dan ada al-hulul al-jawari. Al-hulul al-jiwari adalah jiran, berjiwar. Seperti gelas dengan air adalah sesuatu yang lain, dia berjiran maksudnya. Bukan sesuatu yang satu tetapi terpisah. Maka air boleh masuk ke dalam cawan, karena cawan dengan air jawari, ya, jiwari. Maka itu mungkin masuk air ke dalam cawan, maka itu hulul namanya, masuk. Al-hulul as-sarayani seperti air dalam bunga mawar, sudah ada di dalamnya air itu, maka disebut air mawar. Ya, mengalir di dalam bunga, maka airnya disebut air mawar dan bunganya bunga mawar. Dan itu juga tidak dapat diterapkan kepada antara makhluk dan khaliq, bahwa kita bukan di dalam Allah, Allah bukan di dalam kita, atau Allah dengan makhluk bukan sesuatu yang lain. Nah, ini juga akidah yang membedakan antara ahli sunnah, mu'tazilah dan salafiyah al-mutaakhirin tentang akidah. Saya menjawab ini, saya akan coba terus sampai kepada wahdatul wujud. Termasuk sumbangan terbesar pemikiran Imam Ibnu Arabi terhadap pemikiran Islam ini, termasuk kepada istilah tasawuf semuanya setelah zaman beliau, ada dua. Pertama, nazariyatut tajalliyat. Fikratut tajalliyat ini satu sumbangan yang besar, yang secara terminologi tidak tercipta sebelum Imam Ibnu Arabi, tetapi data-data ilmiahnya sudah diucapkan oleh para ulama sejak abad pertama, namun dengan istilah yang nasi syar'i. Tetapi oleh Imam Ibnu Arabi, dia buat teorinya yang paten, katakan itu dia punya, yaitu at-tajalliyat. At-tajalliyat ini menjelaskan tentang hubungan bainal haq wal makhluk, bainal khaliq wal makhluk. Dan ini menjadi asas akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebetulnya, namun dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi daripada syuhud. Tajalliyat memang istilah yang diucapkan oleh Imam Ibnu Arabi, diciptakan, tetapi paham ini tumbuh dari syuhud al-arifin. Siapapun yang punya ma'rifat maka akan menangkap makna dibalik tajalliyat ini. Kalau tidak ada ma'rifat, akan menimbulkan iskal, kerumitan dalam memahami istilah at-tajalliyat. Imam Ibnu Arabi mendefinisikan at-tajalliyat ini, mungkin saya guna definisi yang mudah saya buat sendiri. Zuhuru anwarul haqqi lil khalqi. Bahwasanya antara Allah dan makhluk itu Allah ciptakan, itu adalah zuhuru anwaril
anwarillah lil khalqi wujudiyan kana au irfaniyan au tajribiyan. Ini baru menggunakan istilah Imam Ibnu Arabi. Artinya munculnya cahaya Allah menjadi makhluk. Yang pertama dalam bentuk wujudnya, yang kedua dalam bentuk ma'rifatnya, mengenal Allah, yang ketiga dalam bentuk proses pengalaman dalam perjalanan hidup beribadah beragama hingga mengenal Allah. Itu pun tajalli. Tidak ada orang iman dia punya sendiri, tidak, Allah yang memberikan. Namun Imam Ibnu Arabi membuat istilahnya at-tajalli. Bukan hanya memberikan istilah yang berbeda dengan istilah filsafat yang berkembang. Memang beliau tidak bersetuju dengan istilah itu, karena itu hasil ta'ammul, hasil renungan. Tetapi pemahaman yang kemudian Imam Ibnu Arabi menggunakan istilah tajalliyatina min syuhudil haq, yakni mauhibah al-warid min Allah Ta'ala kepada hati para auliyanya. Tajalli ini akhirnya terbagi tiga: tajalli wujudiyan, tajalli irfaniyan, tajalli tajribiyan. Wujud alam ini itu majlah, karena ada tajalli maka ada majlahnya. Majlahnya adalah kalau wujud itu adalah al-khalq, dan yang paling sempurna akmalul majla huwal insan. Itu akhirnya itu ada dibawa kepada teori insan kamil, lahir insan kamil dari teori ini. Jadi semua nazariyah Imam Ibnu Arabi itu lahir dari fikrah tajalliyat. Al insanul kamil, al martabatus sab'ah, at tanazzulatus sittah, al kibritil akhmar, al khatmul auliya. Ini produk Imam Ibnu Arabi, lahir dari fikroh tajalliyat itu. Jadi Allah lah yang menciptakan manusia. Ini berbeda dengan orang filsafat. Orang filsafat bahwa Allah menciptakan manusia, teorinya al-faid. Al-faid itu inkarnasi kalau tidak salah ya. Ya, limpahan. Dan limpahan ini mengakibatkan wujud itu banyak. Ini satu, mesti dicatat, wujud itu banyak. Sedangkan tajalliyat wujud itu tunggal. Nah, itu perbedaannya. Perbedaannya dengan mutakalimin menggunakan kata al-khalq. Penciptaan itu nasi syar'i. Wa ma khalaqal jinna wal insa illa liya'budun. Tetapi dalam teori sufi, nanti saya ini terakhir perbedaan mutakalimin dengan Imam teori tajalliyat ini. Tajalli wujudian, tajalli wujud. Wujud ada majla wujud yang paling sempurna adalah al-insan. Ya. Untuk apa manusia diciptakan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah manusia diciptakan, nah, penciptaan ini teorinya tajalli, melainkan untuk menyembah, illa liya'rifun, untuk ma'rifat. Ma'rifat pun Allah yang mentajallikan. Maka tajalli al-irfani, Allah yang mentajallikan, Allah yang menganugerahkan, Allah yang menciptakan, bukan kita yang menciptakan. Bahasa syar'inya Allah yang beri hidayah, Allah yang beri taufik. Maka tajalli irfan. Istilah lainnya kalau tajalli wujud namanya tanazzul. Kalau tajalli al-irfani namanya tarakki. Seolah-olah kita tarakki itu kita sendiri yang mendekatkan diri kepada Allah. Tidak, Allah tajallikan. Jadi tanazzul, tarakki itu adalah tajallil wujud dan tajallil irfani. Allah yang mentajallikan itu. Ini untuk menjelaskan bahwa Allahu ahad, Allah tunggal. Nah, yang ketiga adalah tajalli at-tajribi. Tajribi ini adalah proses manusia ketika wujud, kemudian dia jalan menuju kepada Allah, maka ada pengalaman yang dialami di langkah ini sampai di sini, kemudian meningkat sampai di sini. Itu pun Allah yang memberikan tajribiyah itu, pengalaman spiritual itu. Bagaimana dikatakan Imam Ibnu Arabi khulul? Nah, sedangkan Imam Ibnu Arabi berpandangan bahwa wujud itu tunggal. Nah, kalau cawan dengan air itu dua wujud. Boleh jadi air masuk ke dalam
kekacauan. Imam Ibn Arabi menggunakan tajalli, dan wujud itu hanya tunggal. Wujud makhluk itu tajalli Allah, ciptaan Allah. Akhirnya tadi disebut waham, batil, keluar dari istilah, dari fikrah tajalli itu, maka manusia itu waham. Bahkan dalam sifat 20 pun manusia itu Adam. Nah, tidak cukup dengan kata Adam, ditambah oleh Imam Ibn Arabi waham, batil, la syai'. Gitu. Semuanya adalah majla. Kalau bahasa di Indonesia itu majla, jelmaan. Makanya bahasa Jawa yang paling tinggi itu, bahasa Sunda yang paling tinggi menyebut manusia itu jalma. Jalma. Ya, orang Sunda, orang Jawa nyebut manusia itu jalma. Itu dari majla. Karena manusia adalah majlal akmal wa ashmal, sehingga itu teori tentang wujudiyah, ontologi kan, kauniyah, kosmologi itu yang mikrokosmik, terus bawa ke sana dalam istilah filsafat. Nah, maka setelah tajalikan wujudnya, maka Allah tajalikan lagi ma'rifatnya untuk dapat menyembah Allah. Nah, tajalli wujud ini pertama tajalli zat, kemudian tajalli sifat, tajalli fi'il. Ya. Ini saya dibagi berapa jam? Berapa menit? Lagi 5 menit. Oh, 5. Baik. Nah, tadi ada 3 step ya gitu, wujud, sifat. Ini pun bukan menunjukkan secara logika ya, bahwa logik bahwa ada proses yang bersifat madiyah. Ya, ini semua maknawiyah, sirriyah gitu. Artinya kenapa ada tajalli zat? Imam Ibn Arabi ingin menjelaskan bahwa zat Allah itu mutlaqul wujud dan tidak dapat dicapai oleh apapun. Tadi sudah dijelaskan, gaib mutlak, la yutasawwar wa la yu'lam wa la yukhayyal wa itu tanzih. Imam Ibn Arabi ingin mentanzih bahwa tidak ada yang datang kepada Allah hatta khayal, tidak sampai. Nah, maka dikatakan itu tajallil wujudi zatiyah, bahwa ada majla, ada jalma, ada zat Allah yang gaib mutlak, yang hakiki, yang mutlak tanpa syarat, tanpa itlak, tanpa diitlakkan. Makanya mereka mengatakan man wahadal wahid bahwa lahid, katanya. Barang siapa yang dia merasa meninggalkan Allah, dia kafir. Ya. Kenapa? Karena Allah tidak perlu kita tunggalkan. Memang Allah. Yang kedua tajalli sifat, dan tajalli sifat dan asma. Kemudian tajalli fi'il, sehingga manusia, Allah menjelmakan manusia, ada zatnya, ada sifatnya, ada fi'il, dan kita adalah karya dari fi'il Allah. Nah, setelah itu Allah tajalikan ke dalam rohaninya, yaitu irfan, nur, hidayah, taufik, ya, disebut taroqi. Maka ketika Allah memberikan nurut tabi'ah, ini tajalli irfaninya, yang dari bawahnya nurut tabi'ah, cahaya kepada tubuh ini, yaitu apa? Akal. Orang boleh memahami ilmu, menggali ilmu, meskipun kafir, meskipun filsafat yang mulhid, itu Allah yang berikan, nggak ada Allah lain. Itu masuk tajalli nurut tabi'ah minal irfani. Namun kalau dia membersihkan tabiatnya, maka Allah akan anugerahkan sifat-sifat mulia, akhlakul karimah, maka itu nurul ma'ani, cahaya kepada ma'ani, kepada sifat-sifat rohani, maka dia akan syuhud. Baru kemudian tajalli zat, maka dia akan menyaksikan ketunggalan segala sesuatu zat, sifat dan fi'il Allah. Dan ini ada kaitannya dengan tauhid tadi. Dan tauhid, Imam Ibn Arabi memang beliau membuat istilah paling terakhir, karena yang 2 di atas itu sudah ada pada ulama-ulama dahulu, namun diperbaiki istilahnya oleh beliau. Pertama, at-tauhidul iradi, ini paling bawah. Itu sebab akhirnya orang-orang sufi disebut murid, karena yuridu ma aradahullah. Kita sholat tak mau, tapi kita kena tunduk kepada perintah Allah, itu namanya tauhidul iradi. Dan itu proses taroki juga. Apabila orang yang taroki
melawan tabiatnya, maka itu tauhid iradi. Dia ingin tunduk kepada apa yang dikehendaki Allah. Salat, puasa, maka tauhid iradi atau disebut tauhid fi'il atau fana fi'il atau marifat fi'il. Itu sebetulnya sama, istilah itu keluar dari istilah tajalli. Ya. Kemudian setelah itu tauhid syuhudi. Tadi apabila sudah mempunyai sifat-sifat mulia, maka tauhidnya syuhud. Dan yang terakhir inilah yang ditambah oleh Ibnu Arabi, ini yang menimbulkan wahdatul wujud. Tauhid wujudi. Kenapa tauhid wujudi? Tauhid syuhud, orang mengatakan akhirnya bukan tauhid wahdatul wujud tapi wahdatul syuhud. Betul. Itu sudah ada sebelumnya. Imam Ibnu Arabi memberikan istilah, meskipun ini agak yuzahimu az-zauq ar-ruhani, ya, meskipun ini seolah-olah menyaingi zauq rohani, tetapi ada maksud Imam Ibnu Arabi membuat tauhid wujud ini. Karena ketika orang mengatakan bahwa ketika orang syuhud, maka dia menyaksikan di mana-mana adalah ciptaan Allah. Ya. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kita melakukan ibadah apa saja kita menyaksikan Allah, karena memang tasawuf itu kan dalil utamanya anta abudallah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Ibadah yang benar, yang sempurna adalah dia menyaksikan Allah. Kalau tidak, maka dia mesti terus berusaha menjadikan Allah pengawas dia, muraqabah, karena Allah melihatnya. Nah, ketika proses orang sudah menyaksikan Allah, ya, kita salat menghadap kiblat, kan bukan Ka'bah yang kita syuhud dalam hati, yaitu ilah. Ini tauhid al-uluhi atau tauhid al-ilahiyah. Nah, Imam Ibnu Arabi mengatakan bahwa dari tauhid al-wujud ini menjadi mabda, menjadi prinsip adanya tauhid uluhi, yakni teologi, pergi kepada tauhid al-wujudi, yaitu ontologi, bahwa wujud pun Allah pun tunggal. Jadi semuanya adalah majlah Allah. Jadi bukan hanya sholat, kita puasa, nah, untuk apa kita tak makan? Kan itu syuhudnya Allah. Kita sholat ke kiblat batu, kan syuhudnya Allah. Begitu juga kita interaksi kepada wujud ini. Tidak ada yang tidak Allah. Akhirnya keluarlah akhlak mereka. Jika ada orang mencaci kita, Allah mengujimu. Dan tidak melihat sosok selongsong waham batil itu. Karena itu ujian dari Allah untuknya, bahwa dia tidak diberikan akhlak mulia oleh Allah, maka keluar kata-kata buruk. Tetapi kita dengan sebab kata buruk, mungkin kita mulia di sisi Allah. Kalau perlu kita bersyukur kepadanya, beri hadiah, dan itu keluar dari akhlak itu. Dan akhlak anbiya, akhlak sahabat, semua begitu. Bagaimana menjelaskannya? Maka akhirnya wihdatul wujud wa wihdatul uluhiyah. Nah, ini Imam Ibnu Arabi ingin membuat prinsip yang sama antara tauhid al-uluhi dengan tauhid al-wujud. Maka timbullah wihdatul wujud sama dengan wihdatul syuhud. Ya, saya tak tahu betul atau tak, artinya teratur atau tidak ucapan saya ya. Yang pasti bahwa semua istilah yang keluar dari madrasah tasawuf setelah Imam Ibnu Arabi ketika berbicara tentang hakikat, maka semua telah diperbaiki oleh Al-Imam Ibnu Arabi. Maka itu sebab beliau digelari Syekhul Akbar wal Imamul Akbar wa Kibritul Ahmar. Ya, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Tadi daripada biodata Ibn Arabi kepada pemikiran dan seterusnya kepada langit ketujuh, kita bersama dengan Sidi Rahimuddin. Terbang, tak tahu kat mana orang kita, kan? Jadi